Shalom, selamat sore ibu-ibu Persatuan Kaum Perempuan yang Tuhan kasih. Kiranya kabar baik dan sehat senantiasa menyertai ibu-ibu sekalian tetap beribadah di rumah. Pada sore hari ini kita akan mulai ibadah Persatuan Kaum Perempuan secara online melalui kanal YouTube GPIB Samaria. Sebagai bahan renungan pada sore hari ini, kita ambil dari kitab 2 Petrus 3 ayat 14 dan 18. Untuk itu biarlah kita masing-masing mempersiapkannya. Sebagai pelayan firman dalam ibadah sore hari ini adalah Ibu Diaken Margaret Sitompul. Kita akan segera memulai ibadah pada sore hari ini. Ibu-ibu kami undang berdiri dan kita akan menyanyikan himne PKP. Tersebar di pulau-pulau bersama indah Indonesia, dari asal yang berlain dan dari berbagai suku bangsa, bertemu dengan sesama di dalam kota atau desa. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Kita saling perhatikan demi sejahtera koinonia, dan bersama mengertikan tujuan suci Dia mulia. Dalam kota, dalam karya kita kembangkan nama Dia, agar kemuliaan Allah menjadi nyata dalam dunia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Berilah Tuhan dalam kami cipta wanita setia mengabdi, nyata bersemarak bersahaja saleh tak berluhur budi. Lengkapilah Tuhan yang padamu dalam baginya berserah, supaya Engkau yang bertambah dan kami ini yang merendah. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Ajakan beribadah. Mari menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Kita akan menyanyikan umat dengan Gita Bakti 1 Pujilah Sang Pencipta.
Kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada sore hari ini kami Persatuan Kaum Perempuan akan memulai ibadah rutin kami secara online. Berkatilah kami agar kami dapat menghayati dan memaknai segala kasih-Mu di dalam firman yang akan kami dengar. Kiranya firman yang akan dibawakan oleh Ibu Diaken Margaret Sitompul dapat kami nyatakan dalam kehidupan hari lepas hari. Sertai ibadah ini ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Bapa, inilah doa syukur kami, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita akan bermazmur balasan yaitu Mazmur 37 dari ayat 7 sampai 9. Kita akan berbalasan. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Sebagai nyanyian umat, kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 57, Yesus lihat umat-Mu. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ibu-ibu PKP mau membaca dan mendengarkan firman-Mu, walaupun dalam suasana yang berbeda karena pandemi COVID-19 ini. Kami bersyukur dan berterima kasih buat penyertaan Tuhan, karena kami masih diberi Tuhan kesempatan sore hari menjelang malam ini. Kami ibu-ibu Persatuan Kaum Perempuan boleh memuji dan mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, buka hati dan pikiran kami agar kami boleh fokus dan mengerti akan kehendak-Mu. Roh Kudus menolong kami, hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu, urapi dan berikanlah hikmat yang dari Tuhan, agar apa yang disampaikan boleh berkenan kepada Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi yang mendengarnya untuk kemuliaan Tuhan. Dengan segala kerendahan hati, kami mau mengakui dosa-dosa kami
dosa kesalahan kami, dosa pelanggaran kami. Ampuni kami ya Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, marilah kita berdiri untuk membaca firman Tuhan ini. Surat 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 14 sampai 18 yang menyatakan, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semua ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan ini sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakannya kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu adalah hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sampai seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Shalom ibu-ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pembacaan Alkitab kita pada sore hari ini yang diambil dari buku Sabda Bina Umat sore hari. Dari surat 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 14 dan 18 ini, firman Tuhan sore hari ini berisikan tentang peringatan dan nasihat-nasihat tentang kesempatan beroleh selamat, seperti tema kita sore hari ini, di mana kita boleh belajar dari penulisnya sendiri, yaitu Rasul Petrus, yang memberikan suatu pemahaman tentang peringatan dan nasihatnya. Tetapi ada satu kebenaran yang Rasul Petrus ajarkan di dalam kehidupan kita ini, untuk bisa kita terapkan, yaitu kebenaran. Yaitu apa kebenaran itu? Bahwasanya Yesus yang utama dalam kehidupan kita, di mana kita boleh belajar dari Rasul Petrus yang memberikan contoh bahwa kebenaran yang sejati dan di dalam Tuhan ada mukjizat. Rasul Petrus juga mau mengingatkan kita tentang peringatan dan nasihat akan perkataan yang telah memberikan pengertian yang murni sambil menikmati kehidupan yang ada, menyambut hidup yang akan datang walaupun kita belum tahu apa dan bagaimana itu. Firman Tuhan mengatakan kita di dunia ini hanya sementara, seperti orang yang merantau. Hidup yang kekal itu nanti di sorga. Di kehidupan yang baru ada keadilan dan kebenaran.
Apabila kita mau berusaha diubahkan hidup di jalan Tuhan dan mengikuti perintah-perintahnya, Tuhan sudah teladankannya kepada kita melalui pembacaan Alkitab, mendengarkan firman Tuhan yang sudah sering kita dengar dengan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Kita pun nanti akan menikmati akan janji Tuhan kelak di sorga yang abadi. Kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran dan kita dambakan dan memperoleh hidup yang sesungguhnya bagi orang percaya kepada Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita ibu-ibu dan saya mau mempersiapkan hidup kita yang sekarang, yang akan datang kepada Tuhan. Mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, hidup tidak sembarangan, taat, setia, hidup suci, hidup kudus, hidup saleh, mau bertobat dan takut akan Tuhan. Supaya nanti saat Tuhan datang menemui kita, ibu-ibu dan saya, kita ditemuinya tidak bercacat dan tidak bernoda dan tidak bercela di hadapan dan tidak bercela di dalam pendamaian dengan Tuhan. Sungguh bahagia dan itulah yang kita dambakan bagi orang-orang percaya kepada Tuhan. Kalaupun hari-hari kita ini boleh kita lalui sampai saat ini, itu bukan karena kekuatan atau kepintaran kita. Itu semuanya karena kasih karunia Tuhan semata. Karena itu patutlah kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Anggaplah kesabaran Tuhan kepada kita sebagai kesempatan bagi kita untuk beroleh selamat yang dari Tuhan. Tuhan tidak lalai, selalu menepati janji-janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggap itu suatu kelalaian, tetapi Tuhan sabar terhadap umatnya. Karena Tuhan tidak mengkehendaki umatnya tertinggal, supaya jangan ada yang binasa, melainkan ibu-ibu dan saya berbalik ke jalan Tuhan dan bertobat. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus juga mau menasihatkan kita, menulis kepada kita sekalian, menurut hikmat dan karuniakan kepada kita. Pergunakanlah kesempatan itu dengan baik, karena kesempatan itu datangnya hanya satu kali saja, agar hidup kita tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Jangan sampai terlambat. Menyesal tidak ada lagi waktu yang bisa kita lakukan. Terlambat sudah. Karena hari-hari Tuhan akan datang seperti pencuri di malam hari. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan Tuhan datang dari situ. Maka kita harus bersiap-siap, berjaga-jaga supaya kita tidak bercela. Hidup ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sekarang kita sudah siap dan mempersiapkan hidup kita dengan baik dan benar. Memang untuk menjalankan hidup suci, hidup kudus, taat, hidup setia, hidup yang tidak sembarangan, dan hidup yang bertobat dan takut akan Tuhan itu sukar, sulit dipahami bagi orang-orang yang tidak teguh imannya, sehingga memutarbalikkan kebinasaan mereka sendiri. Karena hidup ini banyak rintangannya, banyak pergumulannya yang kita alami. Sebab di dunia ini sudah penuh dengan dosa dan kejahatan. Di dalam kehidupan yang kita lalui ini, sesungguhnya Allah mau membentuk
membentuk kita melalui pergumulan dan penderitaan yang kita alami. Baik suka maupun duka, dipakai Tuhan untuk agar kita mengerti bahwasanya tangan Tuhan ada menguatkan kita, dan Tuhanlah tempat sandaran kita. Kita pun ditolong dan diangkatnya, kalaupun kita mengalami penderitaan dan penggumulan datang kepada kita. Janganlah kita cepat-cepat marah, putus asa, kecewa, seolah-olah Tuhan tidak memperdulikan kita. Padahal Allah sedang membentuk kita dan menguatkan iman kita, agar kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti firman Tuhan yang ditulis dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kita pun, ibu-ibu dan saya, pernah sendiri akan Tuhan. Ada Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita semua. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tangan Tuhan yang memberikan kedamaian yang sejati. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya kesempatan yang diberikan Allah itu adalah kesempatan kita untuk berbuat baik sebelum terlambat. Jangan buang waktu dengan percuma. Tuhan pun tetap peduli memikirkan kepentingan kita. Kita pun sebagai umat selalu lalai, walaupun sudah diperingatkan dan dinasihatkan oleh Allah, supaya kita tidak jatuh di dalam penderitaan dan pergumulan. Tetapi kita sering mengeraskan hati. Di dalam hidup dan kehidupan kita diminta supaya kita berhati-hati dan waspada, karena saudara yang kekasih, kamu telah mengetahui hal itu sebelumnya, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang yang tidak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh, supaya mengalami kemenangan oleh kemenangannya, seperti yang di ayat 17. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, manfaatkanlah waktu dan kesempatan yang kita jalani ini dengan selalu bersyukur dan berkarya dengan mau melayani. Seperti melayani, contohnya ibu-ibu bukan mesti berkhotbah. Ibu-ibu bisa melayani seperti melayani keluarga, seperti melayani sesama yang membutuhkan, melayani seperti mempersiapkan keperluan suami, seperti melayani anak-anak, cucu, dan sebagainya. Di masa pandemik ini kita ibu-ibu sudah lebih banyak di rumah, seperti mendampingi anak-anak belajar secara daring dan bersama-sama, boleh bersama. Kita pun sebagai ibu-ibu, sebagai istri, perempuan yang tangguh, istri yang kokoh dan kuat imannya. Di sini sebagai istri, istri adalah tiang doa bagi suaminya dan mendoakan, memberi semangat dan melayani keluarganya. Melayani seperti juga melayani pengurus Persatuan Kaum Perempuan yang setia di dalam pelayanannya di Gereja GPIB Samaria Tangerang ini. Pengurus ibu-ibu yang melayani dan mempersiapkan ibadah untuk sore hari ini agar berjalan dengan lancar, sebagai melayani juga sebagai organis, sebagai kantoria, melayani mempersiapkan sound system, multimedia, dan melayani protokol kesehatan dan lain sebagainya. Semuanya ini bentuk pelayanan sesuai panggilan kita dan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Melayani bukan
kita supaya dipuji, melayani kita lakukan ini semua untuk kemuliaan dan hormat bagi Tuhan, agar berkenan kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan diri kepada Tuhan dan mau merendahkan hati kita, mau taat, mau setia dan mau bertobat, meminta kekuatan dari Allah agar hidup kita tidak sembarangan, kita menguasai diri dan kita pun mau berusaha suci, hidup kudus, supaya hidup kita ini tidak sia-sia dan kita pun tetap di jalan Tuhan dan tidak salah melangkah. Marilah kita memberlakukan kehendak Tuhan dan meneguhkan supaya saatnya Tuhan datang menemui ibu-ibu dan saya. Kita ditemui tidak bercacat dan tidak bernoda dan bercela. Mari menjalankan hidup sekarang dengan baik dan benar, agar hidup yang akan datang juga kita alami. Berikanlah hidupmu dipimpin oleh Allah sesuai dengan kehendaknya, asal kita mau berubah dan mau diubahkan seperti yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang, panjang sabar dan kasih, selalu memberikan yang terbaik bagi umat pilihannya. Sebab Tuhan mau tidak mau seorang pun datang kepadanya. Tuhan pun mengajak orang percaya untuk saling berdamai, karena kita sendiri pun sudah diperdamaikan oleh Allah. Mengikut Allah akan beroleh selamat dan bahagia kelak. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, surat 2 Petrus ayat yang ke-18 adalah ayat yang terakhir dari bacaan sore ini. Seperti yang tertulis di ayat 18, bertumbuhlah dalam kasih dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 408, Di Jalanku Diiring, ayat 1 dan 2. Jika
Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tibalah kita masuk di dalam doa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang ya Bapa, seraya mengucap syukur dan berterima kasih atas firman yang sudah kami dengar. Biarlah firman itu boleh menjadi rema di dalam menjalani hidup kami hari lepas hari. Ya Tuhan, ajarilah kami bisa menguasai diri kami dalam segala hal. Kesempatan yang masih diberikan Tuhan kepada kami mengikut Tuhan adalah kesempatan beroleh selamat dan bahagia kekal. Kami mau melakukan kehendak-Mu, kami mau bertobat, setia menjadi orang yang selalu mengucap syukur, mau mengikuti teladan yang sudah Tuhan beri, dan agar hidup kami berkenan kepada Tuhan dan kami pun tidak sia-sia. Sambil menantikan kedatangan Tuhan, kami berusaha kalaupun Tuhan datang, supaya kami didapati Tuhan tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan-Mu. Agar kesempatan beroleh selamat yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami mau berdoa juga buat seluruh pelkat-pelkat yang ada di gereja GPIB Samaria, khususnya pelkat Persatuan Kaum Perempuan, agar semua pengurus-pengurus dengan setia di dalam pelayanannya, Tuhan memberkati juga keluarga, lepas keluarga, dan seisi rumahnya. Begitu juga seluruh program-program kerjanya yang berjalan, boleh dilakukan dengan lancar karena pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan yang ada di muka bumi pertiwi ini, khususnya gereja GPIB Samaria. Buat Ibu Pendeta Sandra Saurmensia Saleh, Tuhan berkati kesehatannya dan pelayanannya dan semua aktivitasnya, juga keluarga dan seisi rumahnya. Kami juga berdoa buat Pendeta Choi Woyung, Tuhan memberkati pelayanannya dan keluarganya dan semua seisi rumahnya. Kami juga berdoa buat seluruh majelis jemaat yang ada di GPIB Samaria, yang bertugas maupun yang tidak bertugas ya Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan kepada kami semua, agar kami tetap dalam lindungan Tuhan. Kami juga berdoa kepada buat pemerintahan kami Indonesia, dari mulai yang tertinggi Bapak Presiden dan Wakil dan semua kabinet menteri dan semua jajarannya, dari kota sampai desa. Tuhan memberkati dan memberikan hikmat kebijaksanaan. Kami juga berdoa buat kekasih-kekasih kami yang sakit di rumah sakit maupun dalam masa pemulihan, yang tidak bisa kami sebut satu persatu oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus sembuh. Kami juga berdoa buat semua yang bertugas di dalam ibadah Persatuan Kaum Perempuan sore ini, dalam pelayanannya, pemandu lagu, organis, multimedia, sound system, protokol COVID-19 dan seluruh yang bertugas. Tuhan memberkati. Dan tak lupa juga kami berdoa buat ibu-ibu Persatuan Kaum Perempuan yang di rumah kami masing-masing. Karena pandemi COVID-19 ini kami tidak bisa berkumpul. Berikanlah kesehatan agar kami tetap bersukacita di dalam lindungan Tuhan, dan kami boleh beribadah secara online ini di rumah kami juga masing-masing. Dalam segala kerendahan hati kami, ampunkanlah ya Tuhan akan dosa-dosa kesalahan kami, dosa pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Banyak hal lagi yang ingin kami pintakan ya Tuhan, tetapi Engkau yanglah lebih mengetahui apa yang perlu dengan kami. Inilah Tuhan doa syukur, doa permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami, Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi serta di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini sambil mengingat kata Alkitab 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati ibu-ibu dan persembahan ibu-ibu. Sebagai nyanyian persembahan, kita menyanyikan lagu Gita Bakti 83, marilah mengucap syukur. Ibu-ibu kami undang berdiri, kita akan berdoa. Di hadapan tahta anugerah-Mu ya Tuhan, kami mengaku bahwa semua yang ada pada kami hanyalah karena berkat kasih setia-Mu. Terimalah persembahan syukur kami sebagai ungkapan keyakinan iman tentang kebesaran kuasa-Mu. Pakailah persembahan kami menjadi alat untuk mengembangkan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gereja-Mu di dalam dunia. Amin. Warta Pelkat PKP. Pertama-tama kami atas nama pengurus Pelkat PKP mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah mengambil bagian pada ibadah sore hari ini. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada Ibu Diaken Margaret yang sudah memberitakan firman pada sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati ibu dan keluarga. Disampaikan juga untuk ibu-ibu anggota Pelkat PKP yang rindu untuk melayani Tuhan sebagai pengurus Pelkat PKP periode 2020 sampai 2022 dapat mendaftarkan atau menghubungi pengurus PKP. Kami undang kembali untuk ibu-ibu anggota Pelkat PKP untuk dapat kembali hadir di dalam ibadah di minggu mendatang yang masih dilaksanakan secara online. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam pelayanan pada sore hari ini, baik pelayan firman, pemusik, kantoria, dan tim multimedia, serta ibu-ibu yang ada di rumah. Demikian Warta Pelkat PKP hari ini, sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita di dalam amanat pengutusan, marilah berdiri, pergilah, beritakanlah Injil Tuhan melalui hidup dan kerjamu sehari-hari.
berdasarkan firman Tuhan yang sudah kamu dengar. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 370, Ku mau berjalan dengan juru selamatku, ayat 1 dan 2. Terimalah berkat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.